Cuplikan video Pak Said Didu semalam. Persoalannya apakah itu benar tanah musnah atau laut yang diakui tanah musnah? Maaf Pak, dua-duanya menurut saya tidak betul. Tidak ada tanah musnah dan juga tidak ada laut yang dianggap tanah musnah. Karena tanah itu ada alas untuk menjadi bahan sertifikatnya, yaitu GIRIC 1982 dan banyak sekali macam-macamnya. Kemudian laut yang dianggap tanah musnah itu dulunya daratan Pak, karena overlay pergeseran garis pantai itu berbeda Pak antara tahun 1982 atau 43 tahun lalu dengan hari ini 2025 Pak. Jadi selama itu masih teridentifikasi secara surat-suratnya dan masih bisa difungsikan, contoh bambu di tanah masih bisa Pak, jadi nggak bisa itu kalau dibilang tidak berfungsi. Maka yang betul adalah tanah rakyat yang harus diselamatkan dari framing tanah musnah, dan anggapan laut bersertifikat adalah hoax. Oligarki itu, korporat itu, dia itu adalah nasionalis juga. Ingin melihat negara ini maju gitu loh. Mereka tidak akan bisa bergerak juga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan pemerintah butuh mereka juga untuk bagaimana membangun negara ini tanpa menggunakan APBN. Ya janganlah dibilang NKRA, Mas. Negara Kesatuan Republik Agua, janganlah. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperjuangkannya luar biasa loh Mas. Jangan ada kata-kata NKRI itu Mas. Banyak yang tersinggung itu nantinya. Janganlah, misalnya kita lihat dari pandang etnis itu jangan. Mereka punya kontribusi kok. Pajak di mereka kontribusi. Pembangunan juga dikontribusi, banyak 165 ribu ya, dan PIK 1, PIK 2. Itu kan membuka lapangan pekerjaan juga. Pasti mereka punya, kenapa HGB itu keluar? Kenapa sertifikat hak milik itu keluar? Pasti ada proses-proses yang telah dilakukan sama mereka. Gitu. Kalau kita sudah berpikiran negatif, bahwasanya itu ntar laut belakang, laut ini, ya susah kita bicara itu. Sertifikasi laut ini muncul akhir-akhir ini tidak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan istilah tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, nggak jelas lagi. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang muncul PP yang mengatur tentang pengakuan kembali tanah musnah. Ya, PP 18 2021. Nah, sehingga proses-proses munculnya semua itu sekitar 2021 semua. Nah, jadi kalau publik bertanya, curiga, wajar dong curiga bahwa ada pensertifikat laut yang seakan-akan ada GIRIC-nya. Ya kan, itu kan sangat wajar. Nah, tapi kurang canggih mainnya menurut saya. Di PP tersebut diminta ada permennya. Permennya itu nanti Pak ini paham betul, itu sangat detail untuk bahwa itu panjang sekali prosesnya baru boleh diakui bahwa memang ada tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, abrasi apa segala. Itu panjang prosesnya, itu bisa tahunan. Itu di Permen nomor 17 2021. Nah, itu panjang sekali prosesnya. Nah, ini ke ujung-ujung tahu-tahu sudah muncul sertifikatnya. Dan itu ada timnya, tim lintas kementerian departemen. Dan itu diumumkan harus di media. Dan kita tidak pernah mendengarkan ada pengumuman tentang tanah musnah di Kohot, di Tanara, di mana. Tidak pernah kita tahu. Paling tidak sempurna permainannya ini adalah dia lupa bahwa Menteri Sofyan Djalil menertibkan petunjuk teknis tentang pengakuan tanah musnah tersebut. Ada 3 hal yang dikatakan di situ. 1, bahwa yang boleh diberikan hak hanyalah masyarakat yang ada di tempat itu. Tidak boleh nama lain. Dan memang punya sejarah bahwa punya tanah itu. Dan hanya boleh dimanfaatkan. Tidak boleh menjadi hak milik. Pengalihan menjadi HGB itu pengalihan berarti sudah melanggar. Jadi menurut saya terlalu sembrono mainnya kalau mau main untuk
mengambil mengambil laut. Itu terlalu sembrono mainnya. Ini karena kita ini nggak bodoh-bodoh amat juga gitu kan. Nah, di pinggir laut sekarang, di PIK 2 itu dijual, ditawarkan 60 juta per meter. 60 juta rupiah per meter. Jadi kalau dia bisa ngambil laut 1 hektar, maka nilainya 600 miliar harga jualnya. Kalau 1000 hektar, kita bayangkan aja. Poster saya, itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelek dan saya minta nggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli. Oke? Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya, itu masih saya bisa maklumi. Jadi jangan juga menanggap warga asli bisa berbuat seenaknya pada orang lain. Jadi saya bisa membuka semua siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok. Pak Saididu, kalau yang demo ya, yang Baku Haji, bukan, itu jadi, warga asli. Yang bukan. Anda mengatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. Yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Saididu juga melakukan hal yang sama. Sama Pak Saididu juga sama. Pak Saididu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, bagaimana. Kan seperti itu Pak Saididu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan. Kebijakan bukan boleh. Pak Saididu. PSN adalah PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Saididu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Saididu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya, Pak Saididu, tidak akan ada asap. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Pak Saididu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Hanya orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah marah. Pak Saididu, sampean berdemo boleh ya, sampean minta hak demo untuk dihargai. Tapi haknya masyarakat juga ketika melakukan menjaga agar tidak terprovokasi, ya juga dia punya hak gitu loh. Begitu. Pak Saididu, jalan. Sampean membangun narasi masjid dirobohkan. Mana faktanya? Kapan saya pernah ada di podcast, ada Edi Mulyadi, Bang Edi Mulyadi. Ucapannya Mulyadi kok ke Anda? Bukan Bang Saididu juga membiarkan gitu loh. Apa urusannya saya dengan Edi Mulyadi? Loh, karena sampean podcast kan sama Bang Edi Mulyadi. Begitu. Coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa nggak jawab aja? Ada nggak? Kenapa Anda? Karena Anda membiarkan. Kenapa Anda membiarkan. Bang, kembali ke tema aja Bang.